Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa adalah bekal, adalah usaha terbaik dari seorang hamba yang dia lakukan di dunianya untuk kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat sebuah hadis yang menunjukkan atas kewajiban kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita terhadap makhluk yang lainnya. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai melebihi kecintaannya dari kedua orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu agung dan mulia kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya untuk mengikuti dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, kalaulah kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah syariatku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi seseorang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti
jalan dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di setiap ucapan dan juga perbuatannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, ayat ini sebagai pemutus hukum bagi orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak menempuh, tidak mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut berdusta atas pengakuannya tersebut sampai ia benar-benar mengikuti dan menempuh jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap ucapan dan perbuatannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melazimkan, mengharuskan adanya ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala bentuk pengagungan, penghormatan dan juga kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengedepankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh perkataan makhluk yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina baina yadayillahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini membimbing hamba-hambanya yang beriman bagaimana cara berinteraksi, bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu maksudnya jangan tergesa-gesa kalian melakukan sesuatu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Akan tetapi jadilah kalian semua pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam segala sesuatu. Demikian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, janganlah kalian berkata sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Janganlah kalian berfatwa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berfatwa. Dan janganlah kalian memutuskan perkara sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara. Maka kewajiban seseorang muslim adalah mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk mengangkat dan mengeraskan suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengakibatkan amalan mereka terhapus tanpa sadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd antah ba'tu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah kalian mengeraskan suara sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian terhadap yang lainnya, sehingga amalan kalian terputus sedangkan kalian tidak merasakan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya mengangkat dan mengeraskan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakibatkan amalan-amalan orang yang beriman terputus, hilang, lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia mendahulukan perkataannya, yang dia mendahulukan akal pikirannya, yang dia mendahulukan pendapatnya di atas pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ini jauh lebih bisa membatalkan amalan-amalan mereka. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka kewajiban kita
adalah menerima dan menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Dan janganlah kita lebih mengedepankan pendapat-pendapat kita, mengedepankan perkataan-perkataan orang lain atau yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pemimpin-pemimpin kalian. Apabila kalian mendapatkan perselisihan di antara kalian, maka kembalikan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah datang kepada kita dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian kita lebih mengedepankan pendapat hawa nafsu, maka ketahuilah kita adalah orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsu kita. Dan ini adalah sebaik-baik, dan ini adalah seburuk-buruk, dan adalah menjadi orang yang sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawahu min ghairi hudalillah." Dan sesungguhnya apabila mereka tidak menerima seruanmu, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Maka siapa lagi yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada Allah lah kita berdoa, hanya kepada Allah lah kita berlindung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengikuti hawa-hawa nafsu kita. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali khatib berwasiat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan keberuntungan. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kemenangan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan, kebahagiaan yang hakiki. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini khatib mengajak para jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini. Karena barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atas dirinya sebanyak 10 kali. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah mulai dari dirinya, kemudian makhluk-makhluk yang terdekatnya, yaitu para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.